Halo animers, kembali kita akan melanjutkan anime yang berjudul Amanedi Yokatsu. Di part kedua ini, atau episode 5-8, ceritanya memperdalam karakter Bhiksuni, para penjaga Iko. Dan ternyata mereka memiliki kemampuan Rikodu yang tersembunyi. Bagaimana kisah cinta segitiga panas antara Iko, Chitose, dan Kazumi? Kita saksikan saja nanti di Alunime kali ini. Tidak usah banyak bacot, angkat kaki, kendorkan celana kalian agar perut bisa bernapas pas rebahan. Dan inilah Amanai Yokatsu. Setelah kejadian di episode kemarin, membuat semua kuil dan para sesepuh biksu membicarakan Hinata. Mereka beranggapan bahwa kekuatan Iko masih belumlah stabil. Kelima penjaga sekaligus pembimbing dia dalam hal ini adalah para biksuni muda tadi, masih belum bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam diri Iko. Kogen dan para pengikutnya ternyata mempunyai niat jahat kepada Iko. Mereka akan berusaha mencegah kebangkitan kekuatan biksu suci untuk menuju kegelapan. Karena Iko ini masih dalam kondisi abu-abu nih animers. Jadi kadang dia berada di sisi terang, bisa menjadi seorang biksu suci dengan kekuatan mengerikan. Kadang juga dia bisa dalam sisi gelap, dengan kekuatan yang tidak kalah bahayanya. Tiba-tiba Kazumi muncul dari balik dinding dan mendengarkan rencana si Kogen. Ini yang masih menjadi misteri. Kazumi ini tokoh yang mencurigakan dari awal episode. Dia sebenarnya berada di pihak yang baik atau yang buruk. Di kuil Kaizen sendiri, Sakura, kakak dari Hinata, mengkhawatirkan Hinata. Dia menganggap bahwa Hinata masih terlalu muda untuk mengendalikan kekuatan Rikudo milik dirinya. Jadi mungkin saja kejadian kemarin bisa menjadi malapetaka kalau Rikudo miliknya berada di sisi gelap. Untuk itulah Jotokujo, sesepuh dari kuil Seizen, memerintahkan Hinata dan Iko untuk berlatih ke kuil Saichoji. Di dalam perjalanan, ternyata mereka tidak berdua saja, tapi dimata-matai oleh Chitose, Sakura, dan Yuki. Sampai di depan kuil, mereka bertiga dan sekaligus Iko dikejutkan oleh hadirnya kepala biksu dari kuil tersebut. Dia bernama Miyuko. Ini parasnya. Mengetahui mereka sedang dimata-matai, Miyuko menyuruh Chitose dan kawan-kawan untuk pulang dan kembali ke kuil Sayenji. Dan tidak usah mencemaskan Hinata dan Iko. Di sesi latihan, Miyuko memerintahkan Hinata untuk selalu siaga apapun yang terjadi. Jika ada kejadian yang mana hal itu terjadi pada Iko. Singkat cerita, Miyuko berhasil mengeluarkan kekuatan yang ada dalam diri Iko. Namun, kali ini Iko berada dalam sisi negatifnya nih. Kekuatan Iko yang sangat puas tersebut membuat seorang Hinata yang masih belum mampu mengendalikan kekuatannya sendiri mengalami kesulitan. Kemudian, Miyuko memerintahkan Hinata untuk membaca satu bait sutra agar bisa melawan balik kekuatan Iko. Miyuko lebih keras mendidik mereka daripada Jotokujo, sehingga tidak terasa mereka berada di sesi akhir dari latihan. Miyuko memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam gua, dan dalam misinya untuk membacakan sutra di depan patung Buddha Saichoji yang ada di dalamnya. Ini adalah hal yang mudah bagi si Iko, tapi terlihat wajah Hinata sangat amat ketakutan ketika dia melihat dalam gua tersebut. Miyuko menitipkan Hinata kepada Iko dan mengatakan agar apapun yang terjadi di dalam gua jangan sampai meninggalkan Hinata. Ternyata Miyuko memasukkan mereka ke dalam gua Danda. Gua yang sangat angker di mana tempat para roh-roh jahat berkumpul. Roh tersebut kebanyakan dari para pendosa dan roh bekas sisa perang Jepang yang menyisakan sebagian tubuhnya di dunia sehingga banyak roh di dalamnya adalah roh gentayangan alias roh jahat kelas berat. Dapat dikatakan Gua Danda ini adalah salah satu tempat neraka yang ada di dunia.
Di dalam gua, Hinata dan Iko mengalami banyak sekali godaan dan serangan oleh roh jahat, sehingga membuat luka-luka pada tubuh mereka berdua. Kemudian scene beralih pada masa Hinata kecil, yang mana dia kala itu sedang dijahilin oleh teman-temannya. Tapi kemudian muncullah seorang iblis yang menyelamatkan Hinata dan melukai atau hampir membunuh si anak jahil tadi. Mengetahui hal itu, orang tua Hinata meminta Hinata untuk pindah deh dari rumah dan tinggal di dalam kuil Sayenji. Melihat hal itu, Sakura sebagai kakaknya tidak terima dan bersikukuh untuk menyertai Hinata kemanapun dan dimanapun. Di lain tempat, Sakura merasakan firasat buruk yang terjadi pada adiknya. Kemudian, dia dan kawan-kawan lainnya bersepakat untuk mengunjungi Hinata hanya 1 hari saja. Lalu mereka berlima menuju ke kuil Saichoji menggunakan kereta. Di dalam kegalauannya dan tekanan batin yang saya nggak tahu seberapa dalamnya, Hinata malah memilih untuk mengikuti teman iblisnya. Melihat hal itu, Iko berusaha mencegahnya. Iko yang mengalami halangan dari para teman iblis milik Hinata itu pun mengatakan bahwa Hinata adalah seorang yang egois. Dia memilih teman iblisnya daripada melihat perjuangan kakaknya Sakura. Dan kala itu pun Hinata sadar dan memilih untuk kembali bersama Iko. Melihat Hinata berhasil keluar dari dalam gua Danda, Sakura dan rekan-rekannya sangat bahagia kala itu. Dan oleh ulahnya yang keluar kuil tanpa pamit, tidak mengerjakan tugas kuil, mereka malah menerima hukuman dari Jotokujo untuk menetap dan wajib diperbantukan di kuil Saichoji untuk sementara waktu. Di akhir episode ternyata Miyuko dan Haruka ada hubungan tersendiri nih, yang saya sendiri juga tidak tahu. Sedangkan Hinata dan Sakura ternyata bukanlah kakak adik, melainkan sepupu. Di suatu pasar ketika Iko, Yuki, dan Sumi sedang berbelanja, ada hal yang aneh. Mereka dikagetkan dengan banyaknya anjing di area situ mengejar Sumi. Si anjing-anjing ini tersebut menjilatinya. Dan ketika pulang ke kuil Sayenji di sore hari, barulah dijelaskan bahwa Sumi juga memiliki kekuatan Rikudo, sama halnya dengan Iko dan Hinata. Tapi kali ini kekuatannya berhubungan dengan hormon. Hormon feromon dalam diri Sumi keluar setiap musim semi, yang membuat anjing, kucing, dan semua hewan piaraan di kota tersebut menjadi terangsang. Seperti halnya Iko dan Hinata, Sumi masih belum berpengalaman alias tidak bisa dalam mengontrol kekuatan yang ada dalam dirinya. Hal ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, di mana banyak sekali anjing yang memasuki kuil dan bahkan ada yang datang dari luar kota. Alhasil diputuskan, demi menjaga stabilitas dan keamanan kuil Sayenji, para bhiksuni muda ini melakukan patroli di tiap malam. Chitose, Yuki, Iko, dan Hinata kebagian patroli di luar kuil. Sedangkan Sakura dan Haruka bertugas menjaga di dalam kuil. Di malam pertama mereka berhasil mengamankan 8 ekor anjing. Dan di luar terdengar Sumi sedang membaca sutra. Dia berlatih untuk dirinya sendiri agar bisa mengendalikan kekuatannya. Di malam kedua tidak berbeda jauh dari patroli malam sebelumnya. Setelah mandi, Sumi bertemu dengan Iko. Dia mengatakan bahwa tangannya terkena gigitan dari banyak anjing. Sumi meminta maaf bahwa dia merepotkan rekan biksuni lainnya. Iko menjawab bahwa Sumi harus bisa berjuang agar kekuatannya bisa dikontrol. Mendengar hal tersebut, Sumi langsung tersinggung dan mengatakan kekuatan Iko juga sama. Sama-sama masih belum bisa mengendalikannya. Di akhir percakapan tersebut, Iko mengatakan kita harus berjuang bersama dan dia akan melindungi Sumi apapun yang terjadi. Di sekolah, Iko mendapatkan pelukan dari Kazumi. Dia mengatakan akan ikut dalam operasi anjing.
Maksud saya ikut dalam patroli malam di kuil bareng para biksuni lainnya. Yang mana kala itu membuat Chitose cemburu. Di malam ketiga, seperti biasa, Sumi sedang membaca sutra, berlatih, dan lain sebagainya ya. Sedangkan para temannya sedang berpatroli melindungi kuil. Di tengah tugasnya, Kazumi masih sempat-sempatnya menggoda Iko. Lalu tiba-tiba muncullah anjing dari dua sisi. Chitose handle di sisi satunya dan Iko handle di sisi lainnya. Setelah mengendalikan anjingnya, Chitose kaget kalau Iko dan Kazumi hilang begitu saja. Seperti dugaan, si Kazumi membawa Iko pergi ke semak-semak dan berencana untuk membangkitkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ini si Iko beruntung sekali ya punya teman yang peduli seperti Kazumi. Tapi kejadian tersebut dipergoki dan dihentikan langsung oleh Chitose. Dan tiba-tiba para anjing liar tadi dari berbagai penjuru berhasil masuk ke dalam kuil. Karena tentu saja tidak ada yang menjaga di luar kuil. Ini mengakibatkan para biksuni kala itu kewalahan. Untuk memastikan Sumi, temannya aman di dalam, Chitose dan Hinata masuk ke dalam kamarnya. Melihat bekas gigitan yang begitu banyak di tangan Chitose, Sumi tidak tinggal diam. Dia langsung keluar kuil. Kazumi yang mencoba kembali untuk membangkitkan kekuatan Iko, tapi Iko kali ini berhasil mengendalikan hasrat kelakiannya dengan cara membenturkan kepalanya sendiri. Iko juga mengatakan kepada Sumi bahwa dia sudah berhasil mengendalikan kekuatannya. Melihat hal itu, Sumi langsung mengeluarkan kekuatan yang ada dalam dirinya untuk bisa mengendalikan anjing-anjing liar yang ganas dan itu berhasil. Semua anjing yang tadinya ganas sekali kini menjadi tenang. Di akhir episode kita ditunjukkan bahwa ternyata Kazumi sedang melakukan rencana dengan anak buah si Kougen, si aliran Seitin Shinryu. Di sebuah rumah sakit, ketika para biksuni menjenguk Iko, Yuki memberikan sebuah makanan hasil masakannya. Tapi bisa dilihat, wajah Iko jelas makanan tersebut tidaklah enak. Kemudian mereka melihat ada seorang bocah yang tidak mau disuapin oleh si suster. Karena bocah tersebut ingin disuapin langsung oleh kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua bocah tersebut sibuk dan bekerja keras demi suap nasi, akhirnya kedua orang tuanya tidak bisa hadir dan menjenguk si bocil tersebut. Si Yuki langsung menasihati si bocil tersebut dan mengatakan dia harus menuruti apa kata suster tersebut bila ingin sembuh. Namun bocil tersebut tetap tidak mau, bahkan mengejek masakan Yuki tidak enak. Akhirnya Yuki dan bocil tersebut berada dalam sebuah perdebatan dan terikat dalam perjanjian. Yuki bilang bila dia berhasil membuat masakan yang enak, bocil tersebut harus ikut operasi. Dan bila masakan Yuki nggak enak, Yuki harus rela menuruti apa maunya si bocil. Saya nggak tahu sampai sejauh ini kenapa anak ini sakit dan kenapa dia harus operasi ya. Kita lanjut saja. Sampainya di kuil, Yuki langsung ditegur oleh para temannya. Karena itu adalah tindakan yang mustahil dilakukan. Karena Yuki sendiri anak yang tomboy. Jangankan memasak, jadi wanita yang anggun saja dia tidak bisa. Di sesi rapat tersebut, Yuki meminta bantuan Sumi untuk mengajarinya dia memasak. Ternyata menurut Joto Kojo, Yuki memiliki kekuatan yang tersembunyi juga. Dia memiliki kekuatan Asura, yang mana untuk membangkitkan kekuatannya, dia harus bertarung dalam tantangan. Dan dia harus terlibat serius dalam konflik tersebut. Di sekolah, mereka menggunakan dapur sekolahnya untuk latihan. Dan disepakati, kalau kali ini dia akan membuat masakan nikujaga. Nikujaga adalah masakan berbahan dasar daging dan kentang sebagai menu utamanya. Ternyata lagi-lagi ada Kazumi yang ikut-ikutan memasak. Dan membuat hawa pertarungan antara Chitose dan Kazumi semakin kental. Dengan ketekunan Sumi dan instruksinya, si Yuki berhasil memasak nikujaga. Tapi tentu saja tidaklah enak. Di tengah-tengah kegagalan dan keputusasaan Yuki, teman-temannya memberikan alternatif. Bagaimana kalau masakan yang dibawa besok ke si Bucil, masakannya si Sumi? Toh anak tersebut tidak tahu siapa yang memasak.
Tentu saja Yuki tidak setuju dan keluar untuk merenung. どうしてじゃない？それ全部作ったの？メタみたい。嫌だ！Yuki sendiri mengingat bagaimana dia masa kecilnya dimasakin oleh ibunya. Sebuah telur mata sapi yang bulat sempurna. Untuk itu Yuki dan Sumi memutuskan saja untuk ganti menu dari Nikujaga ke telur mata sapi saja. Dengan bermodalkan banyak sekali telur yang dibeli para teman-temannya, Yuki berjuang keras agar menciptakan sebuah telur yang bulat sempurna. Ini membuat banyak sekali telur-telur yang tadi habis dimasak oleh si Yumi harus dimakan habis oleh Iko. Iko yang sudah tidak kuat lagi mulai muntah, pergi ke kamar mandi, dan ternyata diikuti oleh Kazumi. Lagi-lagi Kazumi berusaha memancing hasrat si Iko agar bangkit kekuatannya. Namun upaya Kazumi itu gagal total. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah, semalam suntuk, Yuki berhasil membuat telur mata sapi dengan bentuk sempurna. Yang itu membuat teman-temannya senang. Telur mata sapi buatan si Yuki tersebut dihidangkan kepada si bocil. Dan si bocil pun senang. Oke, itu saja video alur cerita di Amanede Yokatsu part kedua kali ini. Banyak sekali kesimpulan yang kita dapat bahwa bagaimanapun dan dalam kondisi manapun, teman dekatlah yang mampu memberikan kita semangat, bukan pinjol ilegal. Tidak bosan-bosannya mengingatkan animers lainnya untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah ini. Pekerjaan yang tentu saja mudah namun akan berdampak besar untuk perkembangan channel ini ke depannya. Saya undur diri sekaligus pamit. Bye animers.